Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Eh, yang terhormat Bapak Aji Rohman Aji Saputra dan juga Bapak Dimas Aji Pradana juga Ibu Meci Karimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama berdiskusi mengenai kasus-kasus yang dipaparkan dalam ruang kolaborasi. Maka hari ini kita akan mendemonstrasikan apa-apa yang telah kita diskusikan. Oke, mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nanti di sini saya akan berperan sebagai operator dan moderator, kemudian akan dilanjut kasus satu akan dibahas oleh Ibu Meci, kemudian kasus 2 akan dibahas oleh Bapak Dimas, dan kasus 3 akan dibahas oleh Bapak Azi. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke kasus satu yang akan dibahas oleh Ibu Meci. Kepada Ibu Meci, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizal atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, saya akan paparkan mengenai kasus satu yang sudah kami diskusikan. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Kasus satu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 2. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi matematika penjumlahan dari 1 sampai 100. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar siswa mampu menjawab dengan benar. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Oke, pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Oke, jawabannya di sini ada 3 kemungkinan yang menyebabkan siswa tersebut dapat menjawab soal tanpa melihat langkah-langkah dengan benar, yaitu yang pertama, siswa sudah hafal dengan jawaban soal tersebut. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kan guru memberikan soal yang sama pada siswa setelah guru memberikan contoh soal pertamanya gitu. Jadi ketika siswa mengerjakan soal itu kembali, maka siswa mampu menjawab dengan benar. Kenapa? Karena siswa sudah hafal jawabannya. Karena soal yang diberikan itu sama persis. Terkecuali ketika guru memberikan soalnya itu berbeda, tetapi dengan cara pengerjaan soal yang sama. Memungkinkan untuk siswa mungkin bisa jadi salah menjawab soal tersebut, tetapi jika soalnya sama, diwajarkan ketika memang siswa benar menjawabnya karena soalnya sama. Jadi siswa sudah hafal dengan jawaban soal tersebut. Yang kedua, langkah-langkah yang diberikan oleh guru tersebut sudah sangat jelas. Ketika guru memberikan soal dan memberikan langkah-langkah cara menjawab soal tersebut dengan benar, otomatis yang diserap oleh siswa atau peserta didik pun lebih mudah memahami bagaimana cara pengerjaan soal tersebut, sehingga dengan langkah-langkah yang diberikan oleh guru itu yang sangat jelas memudahkan siswa untuk menjawab soal tersebut. Kemudian yang ketiga, terbiasanya anak-anak dengan metode belajar latihan atau pengulangan. Dengan cara ini, biasanya anak-anak itu sudah terbiasa. Jadi ketika guru memberikan soal, mereka sudah terbiasa mengerjakannya karena sudah terlatih dalam kebiasaan anak-anak itu untuk mengerjakan soal karena selalu diulang dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga dengan latihan pengulangan ini membiasakan anak untuk mampu menjawab soal itu dengan benar pula. Oke, di jawaban kedua, sebagian cara guru kan dalam kegiatan belajarnya seperti apa sih metode yang diterapkan, kemudian elaborasi jawaban Anda dengan mensertai teori yang berkaitan. Oke, metode yang digunakan adalah metode penugasan dan latihan soal. Tadi sudah dikatakan bahwa metodenya itu penugasan dan latihan soal seperti yang ada di soalnya, bahwa guru memberikan soal terkait materi yang sudah diberikan, sehingga metodenya jelas itu adalah penugasan dan latihan soal. Kemudian kita elaborasi dengan teori yang ada. Nah, teori yang berkaitan itu adalah teori konstruktivisme. Kenapa dikatakan teori konstruktivisme? Karena teori konstruktivisme itu mengatakan bahwa kegiatan belajar itu dilakukan melalui yang namanya pengulangan pembelajaran.
kan sudah dikatakan bahwa anak-anak itu terbiasa ketika mengulang pembelajaran. Jadi dikatakan di sini bahwa teori yang berkaitan itu teori konstruktivisme. Jadi ketika pembelajaran yang dilakukan secara berulang, maka akan membuat murid itu jauh lebih mudah paham untuk berinteraksi dan lebih mudah untuk memahami juga pelajaran yang mereka sedang kerjakan dan mereka cepat memahaminya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Rizal. Baik, terima kasih kepada Ibu Meci. Selanjutnya kita masuk kepada kasus yang kedua yang akan dipaparkan oleh Bapak Dimas. Kepada Bapak Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kasus kedua, saya akan membacakan terlebih dahulu. Rima adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Jawabannya, berdasarkan kasus tersebut, Rima sebagai guru SD kelas 1 harus memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya, di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan pra-operasional, yaitu usia 6-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Misalkan seperti media kartu bergambar. Langkah-langkah memainkannya yaitu guru membagi kelompok. Setiap kelompok terdapat 2 siswa. Yang langkah keduanya, guru mengatur posisi tempat duduk. Yang ketiganya, setiap kelompok diberikan kartu angka bergambar. Dan yang keempat, guru meminta setiap anak untuk maju ke depan menghitung jumlah gambar yang dipegang, dimulai dari kelompok yang pertama. Dan yang langkah terakhir, guru meminta anak untuk menuliskan lambang bilangan di papan tulis berdasarkan jumlah gambar yang dihitungnya tadi. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawabannya, didukung dengan teori Piaget, yaitu 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorik, motorik, operasional, konkret, dan formal operasional. Berdasarkan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, dan perbandingan. Demikian untuk kasus kedua, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Dimas Aji atas paparan soal kasus keduanya. Sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Bapak Rohman Aji Saputra. Kepada Bapak Aji, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Izin menyampaikan atau memaparkan kasus berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Kasus yang ketiga yaitu Jaka adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri wilayah Jakarta. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku paket yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang Pantai Parangtritis. Dengan mempertimbangkan latar belakang setiap peserta didik, maka ia pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Pertanyaan pertama untuk kasus ketiga ini, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Jaka sudah sesuai? Mengapa demikian?
Menurut kelompok kami, pertimbangan yang dilakukan oleh Jaka adalah sudah sesuai guru profesional karena sudah mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang peserta didiknya. Prinsip yang digunakan dalam penanganan kasus di atas menggunakan prinsip pembelajaran behavioristik yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, karakteristik, kebutuhan belajar, lingkungan, budaya, dan perkembangan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, dengan adanya prinsip pembelajaran behavioristik tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu, saya kembalikan ke Pak Rizal. Baik, terima kasih kepada Bapak Rohman Haji Saputra. Sama-sama telah kita membahas soal 3 kasus yang dipaparkan pada ruang kolaborasi, maka kami pun menyimpulkan bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memahami peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, yang mana tadi telah dijelaskan pada kasus kedua bahwa menurut Piaget perkembangan kognitif itu terbagi menjadi 4 tahap. Ada tahap sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, dan juga formal operasional. Nah, selain itu, sebagai pendidik, hendaknya kita juga harus membuat pembelajaran yang semenarik mungkin, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan belajar dan juga lingkungan peserta didik, baik itu adat dan budayanya. Nah, bisa kita dengan membuat media pembelajaran ataupun merancang taktik pembelajaran yang menarik. Mungkin itu paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.